Halo saudara-saudara semuanya, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yosi Prasetya yang akan memaparkan visi misi bagi Anda. Visi saya adalah konsistensi terhadap komitmen bersama. Konsistensi terhadap komitmen bersama. Apa komitmen kita? Nah, dalam 1 tahun ajaran kita ini, kita berkomitmen untuk menghidupi tema bebas bertanggung jawab. Maka tentunya butuh suatu aspek yang disebut dengan konsisten. Nah, dengan adanya konsisten, harapannya tujuan dari tema ini akan terwujud. Maka misi-misinya ya ini sebagai berikut. Ya, pertama, bersama menghidupkan kedewasaan dari masing-masing pribadi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di komunitas ini. Yang kedua, menghidupkan prinsip kemandirian dan subsidiaritas. Apa itu subsidiaritas? Artinya setiap bidang, setiap seksi, atau setiap fokus-fokus pekerjaan kita masing-masing, kita kerjakan secara mandiri, kreatif. Nah, tetapi juga tidak melulu mengandalkan dari atas up down, terus kita minta dari atas, tapi kita kembangkan sendiri. Nah, itu adalah pemberdayaan bersama. Nah, jadi sektor-sektor kita kembangkan secara kreativitas kita masing-masing, mandiri, tanpa melulu minta-minta dan sebagainya dari atasan, tetapi benar-benar kita kreatif. Lalu yang ketiga adalah membangun prinsip evaluatif. Bersama membangun prinsip evaluatif. Nah, jadi semakin kita sering evaluasi, baik pribadi, kelompok kecil, sektor-sektor yang dimaksud dengan bidang atau seksi-seksi, semakin kita sering evaluasi, semakin mengarah pada sesuatu yang baik. Jika sesuatu disiapkan dengan baik, hasilnya pasti baik. Itu saja dari saya. Sekian. Salam konsistensi. Sampai jumpa. Para Romo yang saya hormati dan para frater sekalian yang saya kasihi, perkenalkan, nama saya Frater Oscar Gultom. Saya calon imam untuk Keuskupan Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya untuk pemilihan calon ketua komunitas di Seminari Tinggi San Giovanni. Adapun visi yang saya miliki yaitu Seminari Tinggi San Giovanni menjadi tempat bagi para calon imam untuk memiliki karakter dan dedikasi diri dengan membangun kehidupan rohani, intelektual, sosial, dan kepribadian dengan penuh tanggung jawab. Nah, visi yang saya miliki ini saya rumuskan dalam misi saya yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, menyediakan ruang bagi para calon imam untuk mengembangkan hidup doa, pelayanan, dan pengabdian diri. Yang kedua, membantu para calon imam untuk mengembangkan semangat kekeluargaan di Seminari Tinggi San Giovanni melalui rekreasi bersama, berolahraga, kerja komunitas, kegiatan-kegiatan doa bersama, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada di seminari, serta membangun relasi yang baik dan dengan orang-orang yang ada di sekitar kompleks seminari. Yang ketiga, menyediakan ruang bagi para calon imam untuk menuangkan dan meningkatkan kreativitas yang dimilikinya. Dan yang keempat, membantu para calon imam untuk meningkatkan kedisiplinan pribadi, baik dalam hidup doa, hidup studi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di seminari ini. Itulah visi dan misi yang saya coba rumuskan untuk kepengurusan di seminari ini. Atas perhatian para Romo dan para frater sekalian, saya ucapkan terima kasih. Halo,
Romo dan para frater, perkenalkan nama saya Frater Barnabas Bang. Biasa dipanggil Frater Bang. Saya berasal dari Kusupan Agung Samarinda dan saat ini saya berada di tingkat 6. Kali ini saya akan menyampaikan visi misi saya sebagai calon ketua komunitas para frater di Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni 23 Malang untuk periode 2021-2022. Adapun visi saya yaitu calon-calon imam diocesan yang bertanggung jawab, terbuka, dan kreatif. Misi saya yang pertama, berani menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengupayakan penyadaran serta peningkatan kepedulian terhadap kegiatan komunitas. Yang ketiga, meningkatkan sikap terbuka terhadap hal-hal baru, secara khusus kepada teknologi dan ekologi, demi pengembangan diri dan pewartaan sabda Allah. Demikian visi misi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam para Romo dan para frater sekalian. Salam sehat. Saya Frater Agustinus Masterinus Lakameko, dipanggil Frater Beko, sekarang tingkat 6 dan berasal dari Kuskupan Tanjung Selor. Saya akan membacakan dan memaparkan visi dan misi saya untuk mencalonkan diri sebagai pengurus komunitas tahun ini. Visi yang saya angkat adalah menjadi komunitas seminari tinggi interdiocesan San Giovanni 23 yang kreatif, bebas, dan bertanggung jawab. Visi saya ambil dari tema besar tahun ini, yakni frater yang bebas dan bertanggung jawab, dan saya menambahkan poin kreatif di sana. Kreatif berarti anggota komunitas mampu mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat serta keterampilan. Tidak hanya untuk secara individu, tapi menjadi satu kelompok. Karena selama ini yang kita lihat, kreativitas itu muncul dari pribadi-pribadi, tidak terorganisir. Jadi yang ingin diangkat adalah sebagai satu kelompok. Misalnya kelompok melukis, kelompok bernyanyi, bisa buat album dan lain sebagainya. Yang bebas. Bebas berarti anggota komunitas San Giovanni melakukan semua kegiatan, dinamika, mengembangkan kreativitas itu dilakukan dengan bebas, tidak karena ditekan atau karena gabut, tidak ada kegiatan. Tapi benar-benar sungguh secara bebas, mau melaksanakan, mau mengembangkan diri. Dan kreatif dan bebas ini tentu saja tidak dilakukan dengan begitu saja, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Bertanggung jawab berarti siap menghadapi resiko dan tantangan dalam mengembangkan diri, mengembangkan komunitas Giovanni yang lebih baik. Misinya saya ada 5, sesuai dengan 5 bidang pembinaan calon imam. Pertama, dalam bidang rohani adalah menjadi manusia rohani yang kreatif. Yang kreatif maksudnya seperti apa? Berangkat dari pengalaman menjadi anggota komunitas selama 5 tahun. Hal yang kurang tampak di Giovanni adalah soal devosi. Jadi setiap hari dari Senin sampai Senin lagi, kita semuanya biasanya cuma ibadat pagi, ibadat sore, ekaristi. Kegiatan-kegiatan seperti Rosario hanya dilakukan pada bulan Maria, devosi jalan salib dilakukan hanya pada masa Prapaskah. Tetapi kita mau membangun suatu hidup rohani yang kreatif, yakni secara terus-menerus membangun devosi yang hidup. Karena berdasarkan pengalaman, devosi sangat menolong dalam karya-karya pastoral. Dalam bidang intelektual, menjadi membangun komunitas intelektual, karena di sini adalah tempat pembinaan di mana kita studi di STFT. Juga para frater mampu mengembangkan intelektual secara kreatif. Banyak ide-ide yang kita temukan kemarin dari rapat komunitas tentang bagaimana membangun suatu kelompok diskusi kah? Tetapi mereka bisa secara kreatif membangun diskusi-diskusi sehingga bisa mengembangkan pengetahuan. Bisa juga melalui pengembangan yang sudah ada, misalnya melalui majalah forum, atau
jurnal Giovanni sendiri, para frater diajak untuk semakin terlibat untuk menulis yang berkualitas. Kegiatannya adalah seperti misalnya kita memiliki jam baca atau kita memiliki kewajiban untuk membuat resensi. Itu contoh kecil saja, tapi nanti tergantung dari siapa yang menangani bidang itu bisa berpikir secara kreatif untuk membangun program yang bagus. Tentu hal-hal yang sudah baik seperti studi keuskupan mungkin bisa dilanjutkan. Hanya satu ide yang muncul tentang intelektual, pengembangan intelektual, mungkin ini juga berkaitan dengan pastoral, adalah sharing pastoral. Nah, sharing pastoral ini bukan dari para frater sendiri, tetapi dari para romo yang berada di paroki-paroki. Kita bisa menghubungi misalnya romo di Malang untuk memberi sharing pastoral, karena para romo lah yang sudah mengalami pastoral-pastoral yang secara nyata. Mungkin kali berikutnya romo-romo dari Regio Barat, kali berikutnya romo-romo dari Regio Kaltim. Terus kita punya romo-romo juga kenalan kita lulusan dari Giovanni yang berkarya di Papua. Mereka bisa memberikan sharing-sharing pastoral yang bisa meneguhkan kita dalam proses pembinaan calon imam. Mungkin ini jadi interdisiplin, intelektual dan pastoral. Kalau kepribadian, jelas adalah pribadi yang membangun pribadi yang kreatif, bebas dan bertanggung jawab. Karena di sini kita punya banyak wadah, kita punya channel YouTube, kita punya musik, kita punya pelukis-pelukis, kita punya orang-orang kreatif yang bisa membangun komunitas, itu membangun satu kelompok yang lebih teratur atau terstruktur dengan baik. Misalnya para pelukis bisa membangun satu kelompok melukis setiap hari Kamis, di hari kreativitas itu mereka melukis. Kemudian lukisannya bisa dipamerkan atau mungkin juga menjadi satu wadah untuk membangun donasi. Nah, itu kerjasama dengan para romo tentunya. Juga mereka yang punya bakat musik bisa membuat album lalu diupload ke YouTube. Jadi tidak hanya untuk konsumsi pribadi tapi menjadi konsumsi orang-orang. Mungkin lagu-lagu rohani kah, atau lagu-lagu yang bisa memberi semangat atau inspirasi bagi orang lain. Dalam komunitas tentu saja menjadi komunitas yang kreatif juga. Berdasarkan diskusi dalam menyusunkan visi misi ini dengan beberapa frater-frater dari komunitas ini, mereka kemarin tersentuh dengan kegiatan membagi makanan di 17 Agustus, hari kemerdekaan. Itu menjadi sumber ide bagaimana itu bukan hanya dilakukan pada 17 Agustus, tapi bisa secara terus-menerus dilakukan. Misalnya Seksi Refter mungkin menjadikan program membagi makan setiap bulan dari uang potus atau 15.000 per bulan dari para frater untuk membagi makanan kepada orang lain. Itu dari Seksi Refter, juga dari seksi-seksi yang lainnya juga bisa. Yang kelima, dalam bidang pastoral, tadi seperti saya katakan, dengan bidang intelektual bisa bekerja sama untuk membangun sharing pastoral yang bagus dengan romo-romo yang berkarya, khususnya dalam situasi ini, bagaimana mereka menghadapi persoalan-persoalan di tengah pandemi. Mungkin itu saja visi dan misi yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bekal yang baik dan bermanfaat untuk membangun komunitas kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Halo, salam sehat untuk kita semua. Saya Frater Alfred Mali dari Keuskupan Tanjung Selor. Saya hadir di sini sebagai calon ketua komunitas Seminari Tinggi Interdiosesan San Giovanni 23. Visi yang saya paparkan dalam kesempatan ini ialah kita ada, kita belajar. Kita ada di seminari ini, kita adalah proses belajar. Kita belajar semua apa yang kita dapat di seminari ini untuk mempersiapkan diri kita sebagai imam yang baik kelak. Misi yang mau saya tunjukkan ialah membangun kerjasama dalam setiap tugas yang kita dapat di komunitas ini. Tugas yang kita dapat, disitulah kita berproses bersama. Kita belajar bersama, saling mendukung. Dan dalam kerjasama tentu kita belajar bersama. Misi yang kedua ialah membangun kebersamaan, persaudaraan antara kita dalam setiap momen di seminari ini. Setiap momen yang kita laksanakan, kita jalani untuk membangun kebersamaan, persaudaraan. Dan di situ kita saling menasihati, saling mendukung, saling membantu dalam hal apapun untuk
kita dengan mantap secara bersama melangkah maju dan membangun seminari kita menjadi lebih baik. Demikian visi misi yang saya paparkan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Ya halo teman-teman, para romo dan para frater. Perkenalkan, nama saya Frater Michael Ardi, biasa dipanggil Frater Ardi. Saya frater S2 dari Kuskupan Agung Pontianak. Nah, kalau ditanyai tentang apa yang menjadi visi dan misi saya, seandainya saya terpilih menjadi ketua komunitas di seminari tinggi ini, visi saya adalah berjalan bersama untuk mencapai suatu kesadaran tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu memuji, menghormati, dan mengabdi Allah secara bebas dan bertanggung jawab. Itu visi saya. Untuk mencapai itu semua, itu saya rangkum dalam 10 butir kriteria menjadi pemimpin yang baik dan benar. Yang pertama, energi mengikuti imajinasi. Artinya adalah, kalau kita berpikir positif, tentu hasilnya juga pasti akan positif. Saya percaya itu. Kemudian yang kedua adalah, kita semua adalah sama. Tidak ada seperti tampaknya. Artinya adalah bahwa kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Abang kelas, adik kelas, kita semua adalah sama. Yang ketiga, bilang A, bikin A. Artinya adalah bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Kalau kita bilang A, maka yang kita lakukan harus A juga gitu loh. Kemudian yang keempat adalah satu bicara yang lain mendengarkan. Kita berusaha menjadi orang-orang yang saling menghormati satu sama lain. Yang kelima, totalitas, tidak setengah-setengah. Kalau melakukan ini, membuat ini dan itu, jangan setengah-setengah, tetapi harus benar-benar totalitas. Itu. Kemudian yang keenam, proaktif dan kreatif. Yang ketujuh, kreatif berpikir bercabang-cabang. Kita adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar, belajar filsafat teologi, maka kita harus bisa menjadi lebih daripada orang-orang di luar sana. Lalu yang kedelapan, mengedepankan rasa daripada otak. Yang kesembilan, mau walaupun sukar justru karena sukar. Itu jadi kita diajak untuk semakin menyadari apa yang menjadi motivasi panggilan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita hanya bisa memberikan apa yang kita miliki. Jadi ini 10 butir pemimpin yang menjadi rangkuman saya untuk mencapai apa yang menjadi visi saya tadi. Konkretnya nanti akan tertuang lewat program-program kerja yang kita sepakati bersama. Itu dari saya, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.